Halo semua, selamat datang video gua. Video kali ini membahas dengan salah satu teknik prompting framework lagi yang bisa ngebantu kita untuk bisa berkomunikasi dengan AI secara lebih efektif. So, seperti apa tekniknya? Oke, dapat penasaran? Langsung aja masuk ke dalam videonya ya. Oke, so jadi nama tekniknya di sini adalah tag atau task actions goal. Oke, sebelum gue masuk ke dalam materinya, mungkin kita bisa dengerin dulu ya sedikit promosi dari mbak-mbak AI ini gitu ya. Yuk kita dengerin. Pengen punya side income dari AI tapi bingung mulainya dari mana? Jangan takut, ini jalan pintas lo. Kreasi AI membekali lo dengan 7.500 prompt, 6.000 referensi visual, dan software custom AI eksklusif. Gak perlu pusing mikirin ide lagi. Udah pasti bisa bikin kontenmu dan jualanmu 1000 kali lebih cuan. Yuk buruan check out sekarang. Oke, terima kasih Mbak-Mbak AI. Jadi itu adalah salah satu kursus gue yang namanya Kreasi AI. Jadi kalau teman-teman tertarik, pengen belajar lebih banyak tentang AI, linknya ada di deskripsi bawah, bisa cek di sana ya. Oke, so sekarang kita langsung aja masuk ke dalam materinya, yaitu adalah tag, ya text action goal. Jadi sebenarnya ini sama aja sih gitu kan, penjelasannya bla bla bla, sama aja. Intinya adalah bagaimana caranya kita untuk bisa berkomunikasi dengan AI secara lebih baik gitu kan, dengan menggunakan satu framework prompting yang namanya adalah tag gitu ya, atau task actions and goal gitu ya. Nah, sekarang kita di sini udah gue siapin juga promptnya. Jadi di sini ada weak promptnya dan di sini ada strong promptnya dengan menggunakan framework tag ya, task action goal. Nah sekarang kita lihat aja nih hasilnya seperti apa gitu ya. Jadi di sini ada hasilnya. Kalau kita lihat secara langsung di sini tulis yang weak prompt itu sebentar gua kecilin dulu biar teman-teman bisa kelihatan lebih jelas. Nah di sini kalau yang untuk weak prompt di sini ada kelihatannya tulis artikel tentang cara menggunakan ChatGPT. Maka dia kalau misalnya kita masukin promptnya cuma begini doang, maka dia tidak akan secara jelas gitu kan ngejawabnya kayak gimana gitu kan, karena dia kita hanya memberikan prompt yang sangat-sangat sederhana. Itu disebut dengan weak prompt kayak gitu ya. Jadi ini biasanya dia ngejawabnya secara umum aja, secara general gitu kan. Tapi kalau kita masukin gitu kan secara lengkap dengan menggunakan framework prompting framework yang namanya adalah tag di sini, misalnya kayak tadi yang tasnya apa, bertindak sebagai seorang edukator yang ahli dalam produktivitas digital dan seterusnya kayak gitu, lo jelasin secara lengkap gitu kan, maka hasilnya juga akan jadi jauh lebih spesifik gitu kan. Kalau di sini rahasia perintah prompt yang efektif, misalnya SIP. Nih juga nih kan ada salah satu teknik prompting lagi yang dia dikembangkan sendiri gitu kan sama AI nih gitu kan, namanya SIP. Siapa, instruksi, parameternya apa. Boleh juga pakai teknik prompting framework lagi namanya adalah SIP. Nih asik juga nih gitu kan. Jadi nih kan lebih banyak nih membuat tabel jadwal kerja atau inventaris, bla bla bla, korelasi kembali, ajak berdiskusi, keamanan data dan seterusnya. Jadi ini banyak ya. Jadi kalau kita berbicara dengan prompt dengan mengajukan pertanyaan yang tepat, maka dia juga akan menjawab secara tepat. Ini ada baru lagi nasib. Ya udahlah kayak gitu lah ya. Jadi ini mungkin kita bisa nanti bahas lagi di video berikutnya soal masalah SIP ini. Mungkin gue bikin singkatan-singkatan tapi pakai bahasa Indonesia biar kita gak lebih mudah ngingetnya gitu ya. Jadi itu ya hasilnya output dari RTF di sini gitu kan. Nah, di sini kalau kita lihat secara detail, di sini ada tag kan. Jadi task, actions, and goal. Jadi di sini yang pertama udah pasti ya memahami instruksi atau understanding instructions. Yang kedua AI-nya akan merancang dan menjalankan aksi yang kita maunya kayak gimana. Lalu dia akan mencapai hasil optimal based on goal ya, set of goal. Gitu. Ini sama kayak BAB gitu kan. Bukan buang air besar ya, tapi ini singkatan dari BAB itu before, after, and bridges gitu ya. Nah kalau kayak gitu dia AI-nya akan bikin suatu jawaban based on 3 triangle, namanya triangle before, after, and then bridge. Nah ini hampir sama gitu. Jadi di sini defining task, defining action, and defining goalnya mau kayak gimana. Nantinya si AI-nya akan kemudian berusaha menjawab atau berusaha menstrukturkan jawabannya berdasarkan ini gitu, task, action, and goal. Nah, habis itu kemudian berikutnya di sini itu udah pasti ya namanya pakai prompting framework pasti ada 3 komponen utama. Yang pasti pertama adalah tasknya. Ya kita harus mendefinisikan tasknya dengan secara jelas ya. Misalnya kayak bertindak sebagai seorang SEO spesialis. Di dalam task ini kita bisa mendefinisikan role segala macam bla 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 kayak gitu-gitu. Itu kita bisa definisikan di task ini. Habis itu berikutnya komponen yang kedua ada yang namanya adalah actions gitu kan. Jadi di actions ini kita bisa misalnya gunakan bahasa nada profesional yang namun ramah, seterusnya gunakan poin-poin untuk penjelasan dan seterusnya. Ini nada biasanya kalau misalnya kita melakukan prompting itu sebutannya namanya adalah ini tone gitu ya. Jadi kita namanya adalah toning. Nah ini sebenarnya udah gue bahas di video sebelumnya yang namanya adalah prompting
prompt engineering. Kalau teman-teman pengen belajar lebih dalam tentang toning, bagaimana cara kita bisa bikin toning, itu tonton aja yang The Prompt Engineering, itu semua udah lengkap gitu ya. Habis itu berikutnya itu actions-nya, di sini ada goal-nya. Di dalam goal-nya agar pembaca merasa yakin untuk membeli produk misalnya. Jadi goal-nya mau apa gitu kan. Bikin kalimat persuasif kah, bikin kalimat sales kah, atau bikin sesuatu hal yang berhubungan dengan marketing kah, segala macam itu kita bisa define secara lengkap dengan menjelaskan goal atau tujuan kita tuh mau apa kayak gitu ya. Itu. Terus habis itu berikutnya ini gue udah bikin juga beberapa contoh-contoh lainnya ya untuk tag gitu. Jadi ini beberapa target tujuan akhirnya goal, yaitu segala macam meningkatkan engagement sosmed, efisiensi rapat bisnis segala macam, ini konsep-konsep segala macam. Lalu ini gue bikin contoh-contohnya dengan menggunakan prompting framework namanya tag gitu ya. Jadi mungkin nggak, kalau teman-teman udah beli kursus gue jadi enak banget, tinggal copy paste doang masukin ke dalam AI-nya beres ya. Tapi kalau teman-teman yang freebie ini bisa dijadikan ini ya, mungkin bisa di-post dibaca sendiri di sini, bisa dicoba sendiri prompting yang ada di sini gitu ya. Oke, sip. Paling itu aja sih ya, salah satu lagi gitu kan prompting framework yang kita coba untuk melakukan eksplorasi. Jadi mungkin ini gue final ya, gue nggak mungkin bisa ngebahas semua prompting framework yang ada di luar sana karena banyak banget gitu ya. Tapi buat gue pribadi gitu, gue mungkin akan memilih 3 prompting framework utama sih dari hasil gue evaluasi. Yang pasti yang pertama adalah before after bridge, BAB. Yang ini gue suka juga nih sama tag ini, jadi gampang ingatnya, task, actions, and then go gitu kan. Tuh sama satu lagi yang Ryzen. Nah itu enak banget tuh pakai format yang Ryzen gitu kan. Role, instruction, steps, and then I-nya tuh lupa, end goal, sama satu lagi N-nya itu ada N-nya tuh constraint gitu, gue lupa, narrowing ya kan. Jadi kayak gitu Ryzen. Jadi enak banget kita ngapalinnya, jadi kemudian kita kalau mau prompting segala macam jadi lebih jelas, semuanya terstruktur dan terformat secara jelas. Kalau teman-teman nggak tahu apa yang gue bahas tadi ya, cari channel gue, itu semua udah gue jelas satu-satu ya. BAB itu apa, tag ini tag gitu kan, Ryzen tuh apa segala macam, itu gue udah bahas jelas di sana. Jadi biar gue nggak ulang lagi, tonton aja video gue yang lainnya tuh ya. Oke, terus jadi paling itu aja sih yang bisa gue sampaikan di video kali ini gitu ya. Jadi kalau teman-teman tertarik mau belajar lebih dalam soal masalah prompting framework ini, teman-teman bisa tonton video gue yang ada di channel gue, namanya adalah prompting framework gitu ya. Lalu juga teman-teman kalau mau belajar lebih dalam lagi tentang masalah prompt engineering, itu ada juga di channel gue, namanya adalah video gue yang namanya adalah prompt engineering atau PE gitu kan. Cari aja, nanti juga di situ ketemu. Di situ udah gue jelasin secara lengkap tentang bagaimana cara kita bisa melakukan prompting atau berkomunikasi dengan AI secara efektif gitu ya. Jadi kayak gitu. Sip, paling itu yang bisa disampaikan. Terima kasih kalau teman-teman bisa sampai nonton sampai akhir. Kita kongres dulu teman-teman. Ayo kita dengerin selamat dari Mbak AI ini ya. Selamat, kamu baru saja menyelesaikan satu materi penting hari ini. Ini bukti kalau kamu serius mau upgrade skill dan gak cuma ikut-ikutan tren. Jangan henti di sini aja. Ayo cek dan scroll konten lainnya buat nemuin peta rahasia cara hasilin cuan praktis pakai AI. Yuk, gas sekarang. Ya, terima kasih Mbak Baya sudah memberikan deskripsi lagi tentang channel gua. Balik lagi teman-teman, kalau suka sama videonya jangan lupa bantu share, like, sama komen. Terus di situ ada website gua di agunsu.com. Kalau mau ngobrol-ngobrol bisa lewat sana ya. Thank you semua nonton. Oke, bye.